Nasionalisme Indonesia itu bisa terbentuk ya, salah satu faktornya adalah pertama karena masyarakat Indonesia ini memiliki satu homogenitas, satu kesamaan, yaitu adalah agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng sejarah komunitas jejak Islam untuk bangsa. Nah, kita sekarang bersama Sabta nih, pegiat JIB, untuk ngobrolin sebetulnya tentang edisi spesial Hari Kemerdekaan nih. Ya, spesial Agustusan ya. Agustusan lah ya, gitu kan. Daripada kita ngomongin lomba-lomba melulu, bosen juga kan, makan kerupuk melulu isinya. Nah, gimana sih sebetulnya kita akan mencoba melihat sisi lain dari kemerdekaan atau ya Hari Kemerdekaan Indonesia lah ya. Bagaimana sih terutama dari sisi umat Islam gitu kan, bagaimana cara kita memaknainya gitu. Nah, ini gimana nih Pak Sabta coba? Kalau kita bicara soal Islam dan kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya pembahasan yang sangat panjang sekali ya, Mas Begi, karena memang peran umat Islam ya pasti tidak akan lepas terhadap Indonesia ini, karena Indonesia mayoritas Islam dan Islam juga sangat memiliki pengaruh kuat dan mengakar di masyarakat. Betul. Gitu kan. Nah, kalau kita berbicara soal bagaimana kita memaknai kemerdekaan, mungkin bisa kita lihat ya, misalkan di pembukaan UUD 1945, di situ kan ada sebuah kalimat yang berbunyi bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, maka telah sampailah pada pintu gerbang kemerdekaannya gitu kan, kurang lebih. Yang artinya bahkan para founding fathers kita itu pun yang menyadari bahwa kemerdekaan ini ya bukan hanya karena didorong oleh keinginan luhur ya, bukan hanya didorong oleh upaya atau usaha mereka gitu kan, tapi mereka menyadari bahwa ya ini ya atas berkat rahmat dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ini ya kan, mereka bisa lepas dari kolonialisme, lepas dari penjajahan, eksploitasi dan seterusnya. Karena kan memang kalau kita melihat sejarahnya ya kan, ya salah satu yang menjadi alat perlawanan terhadap bentuk-bentuk kolonialisme itu ya Islam itu sendiri ya kan. Karena ya kalau kita lihat ya, kalau secara normatif ya bagaimanapun Islam kan pasti menentang kolonialisme, menentang penindasan ya kan, sehingga ketika ada orang-orang barat datang melakukan hal itu semua ya mereka berhadapan dengan umat Islam ini seperti itu. Belum lagi kalau kita berbicara mungkin soal apa yang dimaksud dengan Indonesia itu sendiri ya kan. Nah, misalkan ada yang menarik nih dari bukunya George McTurnan Cahin tuh, yang Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Komunitas bambu ya. Itu dia mengatakan bahwa persatuan Indonesia atau katakan nasionalisme Indonesia itu bisa terbentuk ya, salah satu faktornya adalah pertama karena masyarakat Indonesia ini memiliki satu homogenitas, satu kesamaan, yaitu adalah agama Islam mayoritasnya. Sehingga hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia ini bisa mudah bersatu meskipun sukunya itu banyak ya kan. Ada orang Aceh, orang Minang, orang Bugis, orang Jawa, orang Sunda, orang Maluku ya kan. Kenapa mereka bisa bersatu padahal ya secara adat berbeda, secara bahasa berbeda ya kan. Ya salah satunya kata Cahin ini ya karena kesamaan agama itu, sehingga mereka merasa dekat, merasa bersaudara, gitu ya? Ada ikatan itu gitu. Itu yang pertama, kesamaan agama. Nah, yang kedua itu adalah karena adanya kesamaan bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya. Iya. Karena dengan berbagai macam bahasa di masing-masing suku ini tentu kan akan sulit untuk komunikasi, sehingga butuh bahasa persatuan, itu bahasa Melayu. Nah, kalau kita melihat sejarah bahasa Melayu ya, perkembangannya kenapa bisa tersebar ke seluruh Nusantara, itu kan juga tidak lepas dari proses Islamisasi gitu. Iya, betul. Kalau kita baca di bukunya Prof. Al-Attas juga tuh soal Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu, dia kan mengatakan bahwa ya bahasa Melayu ini bisa tersebar luas ya karena proses Islamisasi. Sebelumnya itu ya tidak begitu dikenal banget bahasa Melayu ini. Jadi bukan sekedar yang kita belajar di buku sejarah lingua franca, bahasa perdagangan. Bukan. Memang sudah digunakan untuk bahasa perdagangan gitu kan ya. Tapi bahasa Melayu ini bisa sangat berkembang ya kan, bisa diterima luas itu ya karena proses Islamisasi itu. Karena di zaman dahulu para dai-dai Islam itu kan memang sengaja memilih bahasa Melayu ini untuk menyebarkan Islam gitu. Sehingga
bahasa Melayu inilah yang kemudian terus-terusan digunakan di berbagai daerah di kawasan Nusantara gitu kan, dari Sumatera sampai daerah timur sana. Makanya kita ngomong sama orang Makassar ya nyambung karena mereka ngerti bahasa Melayu, sama orang Maluku ya nyambung, mereka ngerti bahasa Melayu gitu kan. Nah, artinya bahkan dari dua hal yang membentuk persatuan ini yaitu tidak lepas dari agama Islam gitu. Makanya ketika kemerdekaan bisa dua-duanya terwujud, tadi ya, baik pemersatunya agamanya maupun bahasanya gitu kan. Karena itu kan dua hal yang penting gitu. Ya artinya yang bisa membentuk dan mengikatkan Indonesia ini ya tidak lepas dari agama Islam itu sendiri. Maka ketika kemerdekaan bisa terwujud ya salah satunya ya karena Islam itu tadi, tentunya seperti itu sih. Ya. Ini mengingatkan saya sama tulisan Cokro Aminoto ya di Islam dan Sosialisme. Dia bilang untuk yang poin nomor 1 ya, bahwa kata dia kalau tidak ada agama Islam, suku-suku di Indonesia ini nggak akan bersatu, malah berpecah. Kalau dia mengibaratkan itu sebagai tali ikatan gitu ya. Kalau talinya ini putus katanya, ya suku-suku ini akan saling berperang, saling pecah gitu, tidak akan bersatu. Kemudian yang kedua juga soal bahasa tadi, rupanya kita agak tercerahkan ya. Jadi bukan sekedar lingua franca, bahasa perdagangan sehingga mereka merasa bersatu. Emang masuk akal juga ya. Artinya kalau bahasanya sendiri tidak mengandung unsur-unsur Islam atau dimaknai secara Islam, tidak mungkin itu akan memudahkan mereka untuk sekedar berbicara gitu, mengikat mereka. Karena yang kayak seperti kita baca di tulisannya Azumardi Azra gitu ya, yang pernah saya baca, ada berapa ribu kata dalam bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa Arab gitu ya, konsep Islam, sehingga itu bukan hanya sekedar kata tapi membentuk pola pikir. Azra itu mencontohkan kata rakyat itu dari asal katanya dari ru'yat yang digembala dalam bahasa Arab. Nah, ru'yat ini yang digembalain oleh siapa? Oleh pemimpinnya yang diikat oleh syariat katanya. Jadi yang menggembala itu nggak boleh sembarangan juga katanya, nggak bisa bertindak semau-maunya karena diikat oleh aturan agama. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, apalagi dalam konsep politik kita itu meriah sekali bahasa-bahasa yang berasal dari serapan dari ini ya, dunia Islam, baik itu Persia maupun itu Arab gitu ya, misalnya kayak kata dewan ya kan, Dewan Perwakilan Rakyat, itu tiga kata itu bahasa Arab semua. Iya betul ya. Iya kan, Persia diwan ya maksudnya. Jadi ada 3 kata itu berhubungan dengan Islam konsep politiknya ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga sama gitu. Nah tapi kalau peran umat Islam sendiri dalam proses mencapai kemerdekaan itu seperti apa sih? Nah kalau kita berbicara soal peran dalam arti peran realnya ya di lapangan, itu juga sebenarnya ya bisa dikatakan ya saham terbesarnya itu ya dari kalangan Islam. Karena kalau kita lihat ketika awal kolonialisme datang ke kawasan Nusantara, itu kan mereka berhadapannya bukan dengan kerajaan Hindu-Buddha, tapi dengan kekuasaan Islam ya kan, kesultanan-kesultanan Islam. Sehingga ketika ada perlawanan terhadap kolonialisme, ya kesultanan Islam inilah yang sangat berperan besar ya kan, para sultan, para ulama-ulama ya kan. Meskipun pada masa itu mungkin dasar mereka melakukan perlawanan mungkin masih berdasarkan kedaerahan ya kan, bukan atas dasar Indonesia, karena konsep Indonesia pada masa itu mungkin belum ada ya kan, belum dikenal. Kayak misalkan Pangeran Diponegoro, dia kan melakukan perlawanan itu ya dia belum tahu Indonesia itu apa gitu kan. Tapi ya ia merasakan keresahan ya kan dengan hadirnya orang-orang Belanda ya kan, yang mengobrak-abrik sistem tatanan politik di kesultanan dan juga di kalangan masyarakat Jawa ya kan. Sehingga dia kemudian merangkul para kiai-kiai pesantren ya kan untuk melakukan perlawanan, dan banyak perlawanan-perlawanan lainnya yang juga kemudian melibatkan para ulama dan menjadikan Islam ini sebagai motor penggeraknya gitu. Nah kalau di video-video sebelumnya kan kita juga sempat ngebahas tuh ya kan, bagaimana pemerintah kolonial ini sangat khawatir dengan keberadaan para haji ya kan, karena para haji ini membawa ide atau semangat politik Islam yang melawan pemerintah kolonial gitu. Terus kalau kita bicara di masa modern ya kan, pada masa pergerakan ya Islam juga berperan sangat penting di sana. Meskipun mungkin sekarang ya misalnya Hari Kebangkitan Nasional itu kan didasarkan pada hari berdirinya Budi Utomo ya kan, bukan organisasi Islam. Tapi kalau kita lihat seberapa besar peran Budi Utomo dibandingkan organisasi Islam, misalkan Sarekat Islam katakanlah. Nah itu ya ternyata ya kalau menurut saya ya justru yang lebih besar itu ya justru Sarekat Islam itu sendiri ya kan, ketimbang Budi Utomo ya. Iya, karena Budi Utomo itu kan sangat eksklusif sekali untuk kalangan para priai Jawa, dan juga pada awalnya itu ya
dibentuk hanya untuk mengurusi urusan pendidikan dan kebudayaan para priai-priai Jawa gitu. Tidak egaliter dibandingkan syarikat Islam ya? Iya. Sedangkan syarikat Islam ketika awal berdirinya meskipun didirikan oleh para pedagang, tapi semangatnya itu adalah semangat emansipasi untuk mencapai kesetaraan lah. Jadi masyarakat pribumi ini diajak bergabung dan hendak ya diajak naik statusnya, diberi kesadaran bahwa mereka ini sama derajatnya dengan orang-orang Eropa, dengan orang-orang Tionghoa, priai sama gitu. Semua ya. Makanya syarikat Islam itu lebih banyak mendapatkan anggota ketimbang Budi Utomo. Bahkan disebutkan itu ya anggota syarikat Islam ya, kalau saya sempat baca di arsipnya tahun 1916 itu sudah mencapai sekitar 200.000 lebih anggota lah, ya kan, dan cabangnya itu sudah 80-an lebih cabang di berbagai daerah di kawasan Hindia Belanda ini gitu. Jadi bukan hanya di Jawa, tapi meluas di Sumatera ada, di Sulawesi ada gitu kan. Sehingga kalau kita berbicara apa organisasi yang benar-benar mencerminkan persatuan Indonesia pada masa awal, yaitu adalah syarikat Islam. Betul. Gitu. Itu kalau kita bicara soal pada masa pergerakan nasional ya, di masa modern. Belum lagi kalau kita berbicara mungkin pasca kemerdekaan. Nah, itu juga banyak lagi kan bagaimana kontribusi para ulama. Misalkan yang paling dikenal ya pada saat pertempuran 10 November di Surabaya ya kan. Bung Tomo itu ya. Bung Tomo dengan takbirnya yang terkenal ya. Bung Tomo itu kan ya kalau saya pernah baca, dia pernah mengatakan bahwa ya dia sendiri tidak terfikirkan apapun ya kecuali mengucapkan takbir untuk membakar semangat masyarakat Indonesia ini gitu. Dan jangan lupa juga kan sebelum peristiwa 10 November ini ada juga yang namanya resolusi jihad ya kan, dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang jadi hari santri itu ya. Ya, sekarang kan diperingati sebagai hari santri pada 22 Oktober ya gitu. Nah, berkat resolusi jihad inilah kemudian banyak para santri itu ya dari berbagai wilayah tuh, terutama di Pulau Jawa ya kan, mereka berbondong-bondong ya kan mengangkat senjata untuk melawan tentara sekutu yang ketika itu hendak ingin mengambil alih kembali gitu. Nah, itu kan bukti bagaimana sebenarnya peran atau kontribusi umat Islam ini ya sangat besar sekali dalam proses perjuangan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan itu. Dan mungkin ada yang menarik juga ya ketika tadi konsep, walaupun tiap kesultanan itu mereka berjuang untuk wilayah masing-masing, tapi bagaimana ketika generasi berikutnya mereka sudah mempunyai komunitas terbayang bernama bangsa Indonesia atau apapun itu namanya ya. Karena kan kalau kita lihat Ben Anderson dalam Imagine Communities itu kan dia bilang komunitas terbayang bernama Indonesia itu kan terbentuk dari mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, kemudian proses perkembangan mesin cetak misalnya. Nah, tapi saya lihat kok Islamnya nggak disebutkan nih. Nah, tapi kalau kita lihat bukunya Michael Lavan, Islamic Nationhood, justru dia memberikan argumen bahwa komunitas terbayang bernama bangsa Indonesia itu sudah diinisiasi terlebih dahulu sebelum kolonialisme, yaitu ketika orang-orang Indonesia ini naik haji. Mereka naik haji, mereka tinggal di sana, mereka merasa satu komunitas nih. Orang dari Makassar, misalnya dari Sulawesi, dari Maluku, dari Aceh, dari Jawa, dari Melayu, mereka ketemu bareng. Kita ini satu komunitas. Orang luar menyebut kita komunitas Jawi loh, yang sempat di episode haji kita sebutkan ya. Artinya mereka sejak zaman dulu sudah mempunyai bayangan, oh kita ini komunitas Jawi, kita ini satu bangsa walaupun berbeda-beda suku gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menurut Michael Lavan menjadi semacam embrionya dari bangsa Indonesia itu gitu. Jadi penafsiran bangsa Indonesia ini tidak bisa lepaskan juga dari konsep Islam sebetulnya, dari umat Islam gitu kan. Bukan bangsa Indonesia yang adalah bangsa yang sekuler kemudian karena orang-orang mungkin pengaruh apa yang dikatakan Ben Anderson itu benar ya. Ada pengaruh sekulernya, pemikiran barat lah katakanlah. Pemikiran bangsa nation state barat ada pada mahasiswa kita yang ada di Belanda. Tapi saya rasa tidak akan semudah itu untuk menyatukan yang ada di akar rumput, ya kan? Mereka tuh kan elit kan. Yang di elit mungkin gampang karena pemikiran barat, mereka sekolah barat, mereka ketemu dengan mesin cetak, mereka paham gitu, melek ya. Tapi yang di akar rumput gimana? Kalau tanpa apa yang disebut sebagai komunitas Jawi, perasaan satu saudara dengan orang Maluku, orang Aceh gitu kan, saya rasa itu akan sulit. Jadi kita tidak bisa menafikan peran Islam dalam membentuk sebagai satu bangsa ini gitu loh. Mungkin seperti itu, menarik ya. Tapi
ini kan di masa lalu. Nah, kedepannya umat Islamnya harus seperti apa sih untuk memaknai kemerdekaan itu sendiri? Nah, kalau kita bicara soal refleksi ke depannya ya, tadi kan kita berbicara soal peranan umat Islam di masa lalu ya kan. Lalu bagaimana nih ke depannya kita mungkin mengisi kemerdekaan lah, katakanlah seperti itu ya. Ini orba banget kalimat ya, kemerdekaan. Nih kalau kita berbicara soal bagaimana peran umat Islam ke depannya, saya kira ya pertama umat Islam harus lebih memahami sejarahnya sendiri gitu. Betul, kan. Bagaimana Indonesia ini terbentuk, bagaimana para founding fathers kita itu berjuang ya kan untuk mencapai kemerdekaan gitu kan. Karena ini penting ya untuk mengukuhkan identitas dan jati diri umat Islam di Indonesia itu sendiri gitu kan. Di masa sekarang ini kan banyak sekali tuh yang mencoba mempertentangkan antara Islam dengan Indonesia ya kan, antara Islam dengan kebudayaan Indonesia gitu ya kan. Padahal kalau kita baca di sejarahnya ya dulu itu tidak seperti itu ya kan. Kenapa kok tiba-tiba sekarang banyak orang muncul kemudian mencoba mempertentangkan dua konsep hal seperti itu antara Islam dengan Indonesia gitu kan. Baik itu budayanya ya maupun politiknya gitu ya. Iya betul. Nah makanya perlu kita membaca sejarah itu ya agar kita paham identitas dan jati diri kita gitu kan. Karena kan sejarah itu kan fungsinya seperti itu agar kita bisa lebih kokoh lah identitas dan jati dirinya. Karena kan sejarah itu kan berasal dari bahasa Arab kan syajarah ya kan, pohon lagi. Pohon ya kan. Pohon itu kan memiliki akar ya kan ke dalam ya kan. Kalau kita akarnya itu lemah ya kan atau bahkan akarnya itu akarnya kita potong ya batangnya itu ya bisa roboh gitu. Berarti kalau kita memotong akar Islam di Indonesia maka akan rubuh sendiri bangsa ini betul. Gitu ya. Dan memang kita melihat fenomena Islamofobia katakanlah apa-apa berbau Arab, berbau Islam nih disingkirkan ya kan. Ontak lah, pergi aja ke Arab lah. Tapi kadang-kadang saya berpikir bahkan dari bahasanya sendiri tidak mungkin melepaskan dari konsep Islam. 7 hari di kita ini kan Senin sampai Sabtu ini kan bahasa Arab ya kan, kecuali hari Minggu yang dari bahasa Minggu Portugis pun bukan bahasa asli Nusantara. Bahasa Portugis hari ibadah gitu. Dia Senin sampai Sabtu itu bahasa Arab. Bagaimana mereka bisa harus ganti kalender dulu mungkin gitu ya. Ya itu menarik sih, mudah-mudahan ini bisa jadi ini kali ya semacam penggambaran teman-teman ke depan gimana memaknai sejarah itu nggak cuma sekedar buat glorifikasi ya kan, cuma mengenang masa lalu romantisme, tapi juga bagaimana mempelajari identitas. Kemudian hikmahnya tadi juga menarik sekali. Itu aja mungkin dulu Sabta. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.